Yang pertama, kalau suami tidak mampu nafkahi, apakah kewajiban nafkah jatuh kepada orang tua istri? Pertama, orang tua suami? Enggak, jauh. Ya. Jadi harusnya pertanyaannya apakah jatuh kepada orang tua istri? Kalau orang tua suami nggak ada urusan. Ya, terlalu jauh pertanyaannya. Apakah kalau suami nggak bisa nafkahi istrinya, apakah jatuh ke orang tua istri? Karena andaikan suami nggak ada nih, suami meninggal, maka memang jatuh ke orang tua istri. Ya. Adapun orang tua suami nggak ada kewajiban sama sekali pada menantu perempuannya, nggak ada. Nah, pertama perlu dipahami dulu nafkah itu apa sih? Nafkah itu 3, sandang, pangan, papan. Makanan pokok, pakaian pokok, tempat tinggal. Ketika sudah menyediakan 3 ini, maka sudah dikatakan menafkahi. Ya, jangan punya salah kaprah bahwasanya nafkah itu uang jajan. Enggak. Bahkan nafkah enggak harus berupa uang. Oke, kalau ada suami enggak ngasih uang, tapi dia nafkahi, mungkin enggak? Mungkin. Yang penting dia kasih tadi makan pokok, pakaian pokok, tempat tinggal. Ya. Jadi perlu dipertanyakan lagi, benar enggak ini suaminya enggak nafkahi? Ya, jangan-jangan makanan cukup gitu ya, pakaian ada, tempat tinggal ada. Karena tempat tinggal nggak harus punya sendiri, bisa ngontrak, bisa numpang, bisa sama mertua. Yang penting dia ada tempat tinggal. Ya, maka jangan-jangan suaminya sudah nafkahi, cuman istrinya merasa tidak dinafkahi. Nah, ini nggak benar, ya. Atau kurang banyak gitu ya. Yang penting 3 itu tercukupi. Makan ada, kemudian pakaian ada, tempat tinggal ada. Makanya sudah nafkahi namanya. Sudah nafkahi. Adapun uang jajan itu sedekah statusnya, nggak wajib. Suami ngasih uang jajan kepada istri sedekah, tidak wajib sama sekali. Yang mengatakan wajib, coba mana dalilnya yang mewajibkan? Kalau nafkah itu 3, sandang, pangan, papan. Semua kitab-kitab fikih ketika mendefinisikan nafkah semuanya sama. Ya, pertama al-qut, makanan pokok, kemudian al-kiswah, pakaian, kemudian sukna, tempat tinggal. Semuanya itu. Nah, andaikan nggak mampu ngasih makanan pokok, ya, walaupun saya masih ragu, kayaknya nggak mungkin, ya. Karena orang kerja, misalnya orang kerja dapat 10.000 sehari, kecil nggak? Kecil. Orang kerja dapat 10.000 sehari, kecil memang, tapi cukup nggak untuk makan? Cukup. 10.000. Atau beli nasi kucing, dapat berapa itu? Ya. Apalagi bulan Ramadan, ya. Beli nasi kucing berapa sekarang? 2.000 ya? 2.000, dapat 5 antum. Makan suami istri 5 bungkus nasi kucing dari pagi sampai malam cukup nggak? Cukup. Ya kalau enak sih mungkin kurang enak gitu ya. Kenyang mungkin kurang kenyang, tapi cukup kan, bisa hidup gitu ya. Apalagi kalau bisa masak sendiri ya, masak tempe, masak sambel, atau nasi pakai garam aja jadilah. Ya, 10.000 bisa nggak beli nasi untuk 1 hari? Bisa banget. Ya, 10.000 beli beras, atau 9.000 beli beras, 1.000 beli garam gitu. Ya, beras 9.000 cukup sehari berdua. Cukup. Jadi 10.000 tuh bisa untuk bertahan. Ya, suami sudah dikatakan menafkahi. Jadi saya masih ragu, benar nggak ini nggak nafkahi? Jangan-jangan sudah nafkahi. Tapi andaikan misalnya suaminya sama sekali nggak kerja gitu ya, nggak 10.000 pun nggak dapat, 5.000 pun nggak dapat, 5.000 pun gitu ya. Andaikan ada yang seperti itu, ya maka suaminya berdosa. Ya. Kewajiban nafkahinya nggak berpindah kepada siapa-siapa, tetap pada si suami. Ya. Dan sang istri berhak untuk mengajukan khulu. Andaikan suami seperti itu. Andaikan kata para ulama, andaikan suami lemah artinya misalnya dia lumpuh atau dia kena penyakit, dia nggak bisa bangun dari tempat tidur, ya, atau dia dia nggak punya skill apa-apa, nggak bisa kerja sama sekali gitu ya, dia bingungan, nggak bisa cari duit sama sekali, maka ketika itu istri boleh mengajukan khulu, ya, boleh minta cerai. Jadi kewajiban nafkahnya nggak pindah ke siapa-siapa. Ya, suaminya harus dinasihati, ini wajib. Kalau kamu nggak nafkahi, kamu dosa. Kalau dia tetap ngeyel nggak mau nafkahi, maka sang istri boleh mengajukan khulu atau cerai.
Kemudian apakah hutang? Jawabannya bukan hutang sama sekali. Ya. Hutang itu kan akad ya. Jadi namanya akad itu harus ada, saya kasih kamu sekian, nanti kamu kembalikan sekian. Oke, deal. Nah itu baru namanya hutang. Ya. Kalau ini kan nggak ada seperti itu. Dan Allah Ta'ala katakan, liunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaknya orang yang rezekinya luas, dia kasih nafkah kepada istrinya dengan luas juga. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Namun bagi orang yang Allah sempitkan rezekinya, yang suaminya miskin, apakah kata Allah suami harus ngutang? Enggak. Kata Allah, falyunfiq mimma atahu Allah. Kasih nafkah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Walaupun sedikit, walaupun enggak cukup. Ya. Jadi enggak hutang berarti. Kalau suami sehari cuma dapat 3.000 rupiah, kerja cuma dapat 3.000, andai kan, ya udah 3.000 ini kasih. Ya. 3.000 kasih ke istri dan sudah selesai, kewajibannya sudah gugur. Nah kata Allah, falyunfiq mimma atahullah. Kasih kepada istri dengan apa yang Allah kasih kepada kamu. Allah kasih 3.000, ya 3.000 yang wajib diberikan. Begitu. Jadi nggak ada hutang di situ. Kalau suami berjanji untuk membiayai kuliah, apakah hutang? Jawabannya juga bukan hutang. Ya karena tadi hutang itu akad. Kecuali ada hitung-hitungan. Nanti kamu kuliah, ini sebelum nikah ya. Nanti kamu kuliah 1 semester bayarnya sudah saya cek di website kampus kamu misalnya semester 10 juta. Ya. Maka nanti setelah nikah saya akan sediakan kamu uang setiap semester 10 juta. Nah, ini jelas nih akad. Ada angkanya, kemudian ada ijab, kemudian ada qabul. Ya. Jadi suami qabul. Sang istri bersedia untuk dibayar nafkahnya, dibayari kuliahnya 10 juta per semester. Dan sang suami qabul, terima itu. Maka baru jadi hutang. Dan hutangnya 1 semester 10 juta. Gitu. Nanti 2 semester 20 juta dan seterusnya. Ada angkanya, ada ijab qabulnya, jelas akadnya. Kalau cuman nanti kalau kamu mau sama saya tak biayai deh nikahnya. Ini pertama gombal mukio ya. Modus. Yang kedua ini namanya wa'ad, namanya janji, bukan qard, bukan utang. Ya, bukan akad tuh namanya janji. Dan janji kalau tidak ditepati ya dosa gitu ya, tapi tidak berkonsekuensi hutang, tidak. Nah, dan janji bisa di-cancel kalau orangnya nggak mampu. Contoh misalnya, nanti kita ketemuan ya di depan Mahabbah jam 4 sore. Kan janji ya. Ternyata yang janji ini orang tuanya kecelakaan. Wah, ngapunten, orang tua saya kecelakaan, saya harus bawa ke rumah sakit, saya nggak bisa datang. Boleh nggak? Boleh, karena ada udzur, karena dia nggak bisa datang. Maka andai kan orang yang berjanji, saya janji nanti setelah kamu nikah sama saya akan biayai kuliah kamu. Setelah nikah kok rezekinya nggak datang gitu ya, uangnya nggak ada, nggak mampu dia. Maka dia nggak wajib untuk tunaikan janji tersebut. Apakah tetap wajib taat kalau tidak memberi nafkah? Jawabannya iya, tetap wajib. Ya, Nabi mengatakan, "Lau kana yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin, la amartu nisa an tasjuda li zawjiha." Andaikan manusia boleh sujud sama manusia yang lain, aku perintahkan wanita untuk sujud sama suaminya. Suami haknya besar, bahkan melebihi orang tua. Ya. Sekarang orang tua, kalau orang tuanya misalnya galak, ya, orang tuanya zalim sama anaknya, apakah anaknya jadi boleh nggak taat sama orang tuanya? Kan enggak, ya. Tetap harus berbakti. Maka lebih-lebih lagi suami, karena suami haknya lebih besar daripada orang tua. Walaupun suami zalim, ya, walaupun suami tidak memberikan nafkah, tetap suami wajib taat. Taat yang bukan pada maksiat tentunya ya. Tetap wajib taat. Wajib bersabar, wajib taat. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi yang mengadukan suaminya, ya Rasulullah, suami saya gini, suami saya begitu. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, undur aina anti minhu. Lihat bagaimana kamu sama suami kamu. Kamu dulu introspeksi diri. Kamu dulu cek muamalah kamu sama suami kamu, ya. Nabi nggak katakan ya ketika si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, suami saya zalim, suami saya KDRT. Nabi nggak katakan, ya sudah kamu nggak usah taat sama suami kamu, nggak seperti itu. Malah dibalik, ya kamu dulu nih, kamu gimana sama suami kamu, gimana muamalah kamu sama suami kamu. Undur aina anti minhu.
lihat bagaimana muamalah kamu selama ini sama suami kamu. Jangan-jangan kamu yang salah. Gitu. Ya, ini malah salahkan sang sahabiah ini. Ya tetap wajib taat sama suaminya. Ya tentu ketika suami nggak ngasih nafkah dia salah. Ketika suami zalim dia salah. Sang istri ya nasihati dengan cara yang baik, ya dengan lemah lembut. Mas, bukannya ngasih nafkah itu wajib, Mas. Ya, saya takut kamu nanti dosa, Mas, kalau ngasih nafkah. Ya, sedikit aja, Mas, gitu ya. Kasih nasihat yang baik. Ya, jangan malah nggak taat. Kalau suami zalim, apakah wajib taat? Ya tetap wajib taat, sama. Ya. Nah, jadi kepada yang punya kasus seperti ini, saya sarankan belajar lagi hak-hak suami dan juga hak-hak istri, ya dari Al-Quran dan Sunnah, supaya tidak timbul kerancuan-kerancuan yang demikian. Ya. Dan rumah tangga itu akan jalan kalau masing-masing fokus pada kewajibannya, ya, bukan menuntut hak. Sang istri nuntut supaya dikasih nafkah, sang suami nuntut supaya ditaati. Nah, kalau seperti itu kacau, ya, nggak akan ketemu. Tapi akan ketemu, akan harmonis kalau masing-masing fokus menunaikan kewajiban. Sang suami fokus kasih nafkah. Gimana caranya saya bisa ngasih nafkah buat istri saya, gitu. Sang istri fokus gimana caranya saya taat sama suami saya. Nah itu, nggak mengutamakan nuntut nafkah, enggak. Ya walaupun dia berhak, tapi yang utamakan adalah gimana saya berbakti sama suami saya, gimana saya taat sama suami saya. Nah kalau itu yang terjadi akan rukun, harmonis, gitu ya. Wallahu a'lam.